Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahil lati halat bifinaik. Alaika minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain ila yaumil qiyamah. Pemirsa Sapina TV dan seluruh pecinta Al-Husain alaihissalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan kesyukuran mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Asyura bukan hanya sebagai peringatan duka, melainkan juga sebagai jalan kehidupan bagi mereka yang memilih untuk hidup bermartabat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya yang suci, para sahabat yang setia, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Salam terkhusus kita haturkan kepada cucu tercinta baginda Nabi Imam Husain alaihissalam, sang pembela kebenaran hingga tetes darah yang terakhir. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita mengenang Asyura. Kita menyebut nama Karbala, kita menangis untuk Al-Husain. Tapi izinkanlah saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti pada tangisan, melainkan kita mencoba merenungi sesuatu yang lain dengan cara melihat perjuangan Imam Husain dan duka derita yang dijalani oleh Al-Husain beserta keluarga di Karbala sebagai peta jalan perlawanan. Karena itu adalah simbol keberanian eksistensial, keberanian yang sudah menyatu dalam wujud kehidupan dari Al-Husain dan seluruh sahabatnya yang gugur syahid di Karbala. Bukan sekedar cerita sejarah. Para pemirsa Safina TV, baru saja kita menyaksikan peristiwa yang luar biasa heroik, yaitu perang 12 hari antara Iran dan Israel. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah negara muslim tanpa bantuan dari kekuatan-kekuatan bersenjata di dunia yang sangat terkenal seperti NATO, tanpa adanya sekutu, bahkan tanpa bantuan dari negara-negara Arab. Akan tetapi kekuatan ini berani dan berhasil memukul jantung sistem pertahanan Israel. Bukan hanya lewat rudal dan drone, tapi juga yang lebih penting adalah kekuatan ini mampu memukul sistem pertahanan Israel dengan keberanian moral yang langka di zaman ini. Dan apa yang menjadi fondasi keberanian itu? Tentu saja itu bukan semata teknologi. Sebagian orang berbicara mengenai banyaknya rudal yang dimiliki oleh Iran, banyaknya drone yang dimiliki oleh Iran, atau betapa sangat canggihnya sistem persenjataan yang dimiliki oleh Iran. Mereka menyebut beberapa jenis rudal yang memang langka, yang betul-betul membuat mata dunia tercengang terkait dengan kehebatan dan kecanggihan dari rudal-rudal tersebut. Ya, itu adalah satu fakta. Akan tetapi yang berada di balik rudal-rudal itu adalah sebagaimana yang seringkali kita dengar adagium yang muncul ketika kita berbicara mengenai strategi peperangan, yaitu apa yang lebih penting dari sekedar gun atau lebih penting daripada sekedar senjata adalah the man behind the gun, yaitu orang-orang yang ada di samping senjata tersebut. Siapa yang menggunakan senjata tersebut? Siapa yang melontarkannya? Siapa yang menekan tombolnya? Itu artinya adalah bahwa kemenangan itu bukan semata dikarenakan strategi, tetapi ada sesuatu yang lain. Dan kita dengan berani mengatakan dan dengan berani memastikan satu pernyataan bahwa sesuatu yang ada di balik semua kehebatan senjata itu adalah Asyura.
Asyura, hari yang selalu kita kenang setiap tahunnya, dan saat ini kita sedang berada di hari-hari duka tersebut. Asyura itu bukan simbol sektarian, tapi Asyura dalam konteks perang Iran-Israel selama 12 hari ini telah menjelma menjadi ruh perlawanan terhadap kezaliman. Ketika Iran menyerang dengan sangat tepat, dengan sangat presisi, mereka membawa pesan yang sudah dikumandangkan Imam Hussein di Karbala. Ketika Imam Hussein mengatakan, "Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'rufi wa anha 'anil munkar." Aku tidak bangkit karena kesombongan, tidak bangkit karena keangkuhan, tidak bangkit dalam rangka melakukan kerusakan atau melakukan kezaliman, melainkan, kata Imam Hussein, aku bangkit untuk menuntut perbaikan dalam umat kakiku. Aku ingin menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan hari ini pesan itu kembali hidup di tengah-tengah padang pasir, tetapi munculnya di langit Gaza dan di langit Tel Aviv. Pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia ini simbol agama bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk membebaskan yang tertindas, atau bisa untuk melegitimasi penindasan. Iran menggunakan simbol-simbol Ya Hussein, Ya Zainab, Ya Abul Fadl Abbas. Itu bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk menyatukan umat, membela yang lemah, memerdekakan Palestina. Sementara itu Zionisme menggunakan agama Yahudi untuk menyatakan diri sebagai bangsa pilihan, menyatakan diri sebagai bangsa yang terbaik, yang memiliki hak atas sebuah tanah yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan. Zionisme menggunakan agama Yahudi untuk menyingkirkan penduduk asli Palestina dan membangun apartheid atas nama tanah yang dijanjikan tersebut. Di sinilah kita melihat bahwa agama sama-sama dikutip oleh kedua belah pihak, tapi arahnya betul-betul bertolak belakang. Yang satu untuk memerdekakan, yang satu dipakai untuk menjajah. Dan Asyura di hari ini menuntut kita untuk berpihak. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam perang itu Iran kehilangan jenderal, kehilangan ilmuwan, dan pangkalan militer Iran dibombardir. Bahkan situs-situs nuklirnya juga diserang oleh kekuatan Zionis dan Amerika. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak bertanya untung atau rugi. Mereka bertanya apakah kita akan hidup terhormat atau mati mulia. Ini logika Karbala, para pemirsa. Inilah warisan Al-Hussein. Seperti Abul Fadl Al-Abbas, Iran tetap setia pada Palestina. Bahkan saat dicaci, mereka tidak tinggalkan Gaza walau sendirian. Seperti Sayyidah Zainab, mereka tetap berkata, "Ma ra'aitu illa jamila." Aku tak melihat apapun kecuali keindahan. Betul bahwa yang terjadi di Iran adalah beberapa duka, beberapa bencana ketika jenderal-jenderal mereka tewas, gugur syahid, ketika para ilmuwan mereka gugur syahid, ketika sejumlah fasilitas Iran porak-poranda diserang oleh pasukan Zionis dan juga oleh Amerika. Akan tetapi, lihat apa yang dilakukan oleh Iran, apa reaksi mereka. Mereka tetap tersenyum dengan mengatakan seperti yang dikemukakan oleh Sayyidah Zainab saat ketika ditanya oleh Yazid. Ketika Yazid mengatakan, "Bagaimana wahai Zainab melihat kakakmu terbunuh dan engkau sendiri dan keluargamu saat ini dalam keadaan dirantai dan dihina?" Sayyidah Zainab mengatakan, "Ma ra'aitu illa jamila." Aku tak melihat apapun kecuali keindahan. Semua ini adalah indah bagi Iran dengan segala konsekuensi yang mereka rasakan saat ini. Bahkan ini adalah kata-kata yang terus dikumandangkan oleh bangsa Iran di tengah reruntuhan dan bahkan di tengah embargo dan sanksi ekonomi yang sudah diberlakukan kepada mereka selama bertahun-tahun. Dan itulah Asyura, bukan tentang menang kalah secara militer, tapi terkait dengan tegaknya martabat manusia. Dan ketika rudal Iran menembus langit Israel, rakyat Palestina berkata, akhirnya ada yang membalaskan luka hati kami. Iran melakukannya atas nama semua yang tertindas. Bayangkan seandainya Iran memilih diam, seandainya Iran tunduk pada embargo, seandainya Iran berkata kami netral saja, maka hari ini Palestina akan tetap sendirian dan dunia akan terus menonton genosida tanpa pembela.
Tapi Iran tidak diam, karena ruh Karbala tidak mengizinkan diam dalam menghadapi kezaliman. Mereka bangkit bukan sebagai Syiah atau Sunni, tapi sebagai pewaris ruh Asyura yang berkata, "Walau qutiltu alfa marrah, mastaslamtu abada li sultani zalim." Seandainya aku dibunuh 1000 kali, aku akan tetap tidak akan pernah menyerah pada penguasa yang zalim. Pemirsa Safina TV, Asyura bukan hanya hari duka. Asyura adalah hari memilih jalan. Apakah kita akan hidup seperti Hussein dalam kebenaran meski sendirian, atau seperti Yazid dalam kekuasaan tapi penuh dengan kebohongan. Palestina hari ini adalah Karbala modern, dan tugas kita bukan hanya mengenangnya, tapi menjalani jalannya dengan pena, dengan suara, dengan solidaritas. Karena Karbala bukan hanya kisah pilu, ia adalah pola dasar perjuangan seluruh umat manusia. Mari hari ini kita tidak hanya berkata labbaik ya Hussein, tapi juga labbaik ya Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.